semuanya, selamat datang di Ima Vandam Channel. Channel. Nah, teman-teman, di sini aku akan berbagi cerita serta tutorial pastinya, yang mana sebelumnya aku juga sudah bikin tutorialnya, namun cerita awal aku beryoga ya 12 pose inilah yang aku lakukan. Sangat gampang sekali. Jadi kalau kalian lihat sisi pojok bawah ya, itu ketika awal aku mulai beryoga tahun 2016 ketika aku usia 34 tahun. Jadi nggak ada yang namanya kata telat untuk melakukan olahraga apapun itu ya, asalkan kita sesuaikan dengan kemampuan badan. Jangan kita paksakan supaya badan kita tidak sakit-sakit dan tidak ngasih efek jera pada olahraga. Jadi ketika badan kita merasa nyaman karena kita olahraga, maka kita akan ingin selalu melakukan olahraga tersebut. Jadi tiap orang memang berbeda teman-teman ya. Jadi silahkan kalian pilih olahraga mana yang cocok untuk kalian lakukan, untuk kalian jadikan rutinitas sehari-hari. Karena olahraga apapun itu yang paling baik ketika kalian mampu membuat mereka jadi rutinitas sehari-hari, sehingga jadi suatu kebutuhan seperti bernafas. Kalian setiap hari bernafas, setiap detik bernafas. Jadi sama dengan olahraga, harus jadi kebutuhan, setiap hari wajib olahraga gitu, karena setiap hari ingin sehat. Dan ya teman-teman, ini sekedar video before dan after ya, ketika aku baru mulai yoga. Dan untuk bisa melakukan pose-pose ini, aku berawal dari 12 pose yang di awal video tadi ya teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan di video awal tadi, kalian juga bisa melihat betapa postur dulu dan sekarang itu jauh berbeda, yang mana memang ketika kita makin tua, usia kita bertambah, angka usia kita ya, sekarang aku mau 40 ya kan, tetapi tulang tubuh itu bisa jadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya ketika kita rajin olahraga. Dan berikut teman-teman tutorial olahraga yang bisa kalian ikuti, baik bagi kalian yang belum pernah yoga maupun yang sudah pernah yoga. Jangan khawatir, sangat aman dilakukan dari rumah. Nah teman-teman, jadi silahkan kalian ikuti gerakan pada video ini, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi tidak perlu benar-benar persis dengan video yang kalian lihat, tapi contoh dan lakukan semampu badan kalian bisa lakukan ya. Jadi hormati badan kalian, lama-lama nanti juga akan bagus sendiri gerakan-gerakan yang kalian lakukan. Tapi mulailah dari sekarang ya teman-teman. 12 pose Surya Namaskara untuk pemula, dan dari menit 3.45 sampai menit ke-9 nanti aku akan contohkan dan mengulang-ulang 12 pose Surya Namaskara ini untuk kalian yang ingin latihan yoga di rumah sendiri dengan aman, oke? Dan setelahnya nanti aku akan perlihatkan pada kalian progres badan aku yang makin lentur dan makin kuat, sehingga aku bisa melakukan pose-pose lainnya. Jadi teman-teman, untuk olahraga yoga ini bukan sekedar untuk melakukan pose yang kelihatan wow atau keren, tetapi memang pastinya untuk kesehatan ya. Kelihatan wow atau keren itu kan terserah orang melihatnya, tetapi memang secara diri pribadi bisa melakukan pose-pose yang berbeda itu memberi kepuasan tersendiri gitu. Namun tidak perlu berambisi, yang penting kita rajin latihan.
dan yang penting itu sehat. Contoh orang yang ototnya besar karena nge-gym tetapi mereka tidak lentur, belum tentu loh mereka itu sehat. Kadang-kadang mereka itu punya sakit sana dan sakit sini, sakit pinggang yang gimana-gimana. Kenapa? Karena badannya terlalu kaku. Jadi untuk menjaga kesehatan kita bukan hanya membentuk badan, tetapi kita harus menjaga kelenturan tubuh kita, karena makin lentur tubuh kita makin sehat badan kita. Sekarang aku akan lanjut dengan pos-pos yang berbeda. Kalau kalian sudah bisa yoga, sudah levelnya advance, maka kalian bisa mengikuti gerakan-gerakan aku di sini dan skip saja gerakan yang sekiranya kalian tidak bisa. Jadi intinya teman-teman, dalam beryoga kita itu tidak memaksa tubuh. Itulah indahnya yoga. Yoga sangat menghormati tubuh sehingga kita harus mencintai tubuh kita. Sampai di mana kemampuan tubuh kita, sampai disitulah kita harus melakukannya. Kita tidak boleh nge-push atau ngedorong tubuh kita untuk melakukan yang belum tubuh kita mampu. Seperti olahraga lainnya, kalau olahraga lainnya biasanya kan kamu wajib bisa push up 20 kali. Padahal sebelumnya belum pernah push up 1 kali pun belum. Tetapi sudah diwajibkan untuk mengulang sekian kali. Tetapi kalau dalam yoga kita harus respect atau menghormati tubuh kita. Kita bisanya berapa kali? Udah, mulai dari situ dulu. Kalau olahraga lainnya itu memiliki prinsip no pain, no gain, atau dalam artian
Kalau kita tidak bersakit-sakitan, kapan kita bisanya? Jadi kita itu disuruh memecut tubuh kita. Nah, sementara kalau di yoga kita diajarkan hormati tubuhmu. Karena tubuhmu satu-satunya tempat kamu bernafas. Jadi harus dihormati. Bisanya seberapa kali? Bisanya melakukan pose seperti apa? Sudah seperti itu dulu. Yang penting ya, dalam yoga diajarkan disiplin. Disiplinnya berbeda. Tidak seperti olahraga lainnya yang mewajibkan kita harus mengulangi gerakan yang susah, yang badan belum mampu harus mampu. Nah, disiplin dalam yoga kita mengharuskan diri untuk melakukan gerakan yang paling gampang yang kita bisa semampunya, sebisanya dengan durasi yang sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing gitu. Yang penting itu harus setiap hari, titik gitu. 5 menit setiap hari itu lebih baik daripada 1 jam tapi seminggu sekali. Jadi awal aku beryoga, aku hanya Surya Namaskara 7 menit sampai 10 menit. Kemudian 10 menit naik ke 15 menit. Kemudian dari 15 menit aku olahraga yoganya durasinya diperpanjang lagi ke 30 menit. Kemudian ke 45 menit sampai 1 jam. Dan setiap hari aku melakukan yoga 1 jam ya, yang simple-simple banget. Kalau kalian ingin ngikut bagaimana aku dulu awalnya aku beryoga, ada ya nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi. Kemudian setelah 1 tahun aku rutin melakukan gerakan itu, aku bisa melakukan postur-postur yang kalian lihat di video ini. Tanpa aku harus bersakit-sakitan, tanpa aku harus berjatuh-jatuhan. Banyak sekali orang-orang di luar sana ketika mereka mulai beryoga, mereka itu berambisi dengan satu pose, tujuannya satu pose biar wow. Contoh seperti headstand, ya pastinya manusiawi banget ketika kita punya ambisi. Tetapi kita juga harus bisa mentoleransi badan kita. Jangan sampai karena ambisi tersebut kita menyakiti tubuh kita ya. Seperti aku akui aku waktu itu juga berambisi untuk bisa headstand. Penasaran sih, bukan ambisi supaya wow. Kalau aku tuh lebih ke penasaran gimana sih rasanya bisa headstand itu seperti apa gitu. Dan setiap orang itu berbeda teman-teman ya. Jadi ada orang yang lebih fleksibel atau lentur, yang mana orang yang seperti ini tuh biasanya sangat gampang sekali melakukan pose-pose yang fleksibel, yang lentur seperti split, seperti back bend kayak gitu-gitu. Tetapi biasanya kalau orang itu lebih fleksibel, mereka justru susah untuk melakukan pose yang strong kayak crow pose atau headstand. Jadi ada cerita teman aku sama-sama mulai yoga dengan aku, dan ketika baru mulai yoga aku 1 minggu sudah bisa headstand dan dia 1 minggu sudah bisa split gitu. Tetapi perjalanan yoga dia untuk menuju ke headstand itu butuh waktu bertahun-tahun. Tahun kedua pun ya dia tetap belum bisa headstand, tetapi splitnya itu udah mau split yang lurus sambil duduk, atau split transversal, atau split horizontal sambil berdiri. Pokoknya dia tuh fleksibel banget. Tetapi ketika harus kayak crow pose ataupun headstand, dia itu belum bisa gitu, karena memang setiap orang itu tubuhnya itu berbeda-beda ya. Nah sementara di aku pribadi untuk headstand crow pose itu aku cepet banget. Headstand butuh 1 minggu. Kemudian crow pose itu di bulan ketiga aku mulai yoga itu udah bisa gitu.
Sementara split kebalikan dari teman aku itu. Kalau split aku justru butuh hampir 2 tahun. Jadi 1 tahun 6 bulan gitu. Teman-temannya 18 bulan gitu. Dan ya, jadi di sini kenapa aku bercerita, karena aku ingin berbagi dengan kalian bahwa kita harus respect, menghormati tubuh kita. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita itu berbeda dengan tubuh orang lain. Kita yang memiliki tubuh ini, kitalah yang tahu tubuh ini seperti apa dan bagaimana. Sehingga ketika kalian memulai untuk olahraga, yoga ataupun lainnya, kalian harus sesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing. Harus direspek ya teman-teman, karena tubuh ini satu-satunya tempat kita untuk bernafas ya. Jangan sakiti, sayangilah tubuh ini. Dan yang aku ingin berbagi dengan kalian adalah apapun itu bisa kita pelajari. Tetapi kita tidak perlu berambisi dalam mempelajari sesuatu. Ketika orang melihat seseorang badannya bagus karena olahraga, kemudian seseorang itu badannya kurang bagus umpamanya, ini contoh ya teman-teman, kemudian dia komen, aku mau olahraga biar sehat aja, bukan karena biar badan bagus. Intinya teman-teman, semua olahraga itu menyehatkan badan, melancarkan peredaran darah, membentuk sistem tubuh yang lebih bagus. Dan kalau kita rutin olahraga setiap hari, bonus kita akan dapat tubuh yang lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian bagi kalian yang ingin olahraga tapi takut kurus, jangan khawatir. Olahraga tidak bikin kurus, tetapi olahraga bikin badan kita makin sintal, padat, berisi, tidak gelember-gelember gitu. Nah kalau kalian bilang, suami aku mah suka aku gemuk, kalau aku kurus gimana? Teman-teman, laki-laki mana sih yang gak suka istrinya itu kenceng? Gitu aja deh ya. Anyway, kita melakukan sesuatu, terutama olahraga, jangan untuk orang lain, untuk suami atau untuk siapa saja, tetapi lakukanlah untuk diri kita sendiri supaya kita sehat. Badan sehat, jiwa kita ceria. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.